Maaf ya, siapapun yang sampai hari ini mentelantarkan yatim pada dirinya, sholatnya ya gitu. Tidak akan pernah mengubah siapapun. Boro-boro mengubah orang lain, mengubah dirinya aja tidak berhasil. Firaun dapat siksa kubur enggak? Firaun dapat siksa kubur enggak? Enak nggak dapat siksa kubur, nggak dikubur. Padahal kuburan tuh jasmani kita, yang terkubur tuh jiwa kita. Bahkan dari sekarang sebetulnya jiwa kita sudah menderita, mendapatkan siksaan dari diri kita sendiri, karena jiwa kita ditipu oleh pikiran kita sendiri. Jadi kalau tidak mau didustakan, ya sudah, jangan jadi pengikutnya. Dan risiko menjadi pengikut para rasul itu ya didustakan. Rasulnya sendiri didustakan, pasti pengikutnya pun didustakan. Kan persoalannya sekarang adalah ketika kita didustakan, sikap kita seperti apa? Nah yang lucu, banyak di antara kita yang berubah dengan kata orang tentang diri kita. Begitu didustakan, langsung jatuh. Begitu didustakan, langsung tidak semangat lagi. Begitu didustakan, kehilangan gairah untuk belajar. Ini yang penting untuk saya ingatkan. Jadi kalau para rasul saja didustakan oleh pengikutnya, apalagi para pengikutnya. Paham maksud saya? Nah kenapa ini saya sampaikan? Supaya kita tetap semangat. Karena didustakan itu artinya ya kita sedang dikuatkan. Bahkan didustakan sebetulnya kita harus lebih kreatif lagi untuk meniti ke dalam diri agar kita memiliki keyakinan yang jauh lebih bagus dari yang sebelumnya. Gitu. Nah ini yang penting untuk saya tegaskan. Nah sekarang saya akan masuk dulu pada ayat yang lain ya. Ini agak random karena hari ini saya akan tuntaskan kajian kita di Quran surat Asy-Syu'ara. Yang penting poin-poin pentingnya sudah saya sampaikan. Karena kalau dikaji semuanya sebanyak 227 ayat tentu saja tidak cukup waktu. Baik ya, nanti kita akan masuk juga ke implementasinya dari ayat ini. Kita lihat dulu ayat 208. Di sini dikatakan wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirin. Jadi nadirun itu tadi apa? Peringatan. Nadirun itu peringatan. Salah satu tugas dari para rasul adalah memberikan peringatan. Otomatis tugasnya orang-orang yang mewarisi ilmunya para rasul juga salah satu tugasnya adalah memberi peringatan. Dan syarat untuk memberikan peringatan harus sudah eling, harus sudah ingat. Yang lucu adalah banyak orang-orang yang masih lupa pada Tuhannya ngasih peringatan pada orang lain. Bagaimana kita bisa ngahudangkeun kanu sare kalau kita masih sare? Bagaimana kita bisa nepak kanu poho kalau kita pun masih poho? Syarat nepak kanu poho kitanya harus sudah eling. Oleh karena itu ya, jangan coba-coba menjadi seseorang yang ngasih peringatan. Jadi kalau ada Isra Mi'raj, Maulid, apapun, pasti yang diundang itu adalah orang yang akan ngasih peringatan. Tentu saja yang ngasih peringatan yang sudah eling, yang sudah ingat. Kalau yang datang itu yang ceramah, orang yang belum ingat, peringatan apa yang mau dia sampaikan pada orang lain? Dia sendiri belum ingat kok. Makanya kalau mau ngundang penceramah, tanya dulu, sudah eling belum? Ini sembarangan aja, asal terkenal diundang. Isinya ketawa ketiwi. Padahal sebetulnya belum eling, belum ingat. Bagaimana mengingatkan kita? Judulnya aja peringatan. Sayang dong sudah meluangkan waktu bikin panggung, dihiasi, macam-macam. Betul nggak? Iya, ibu-ibu sibuk bikin nasi tumpeng, konsumsi luar biasa. Minta sumbangan lagi ke masyarakat. Tapi gagal memberi peringatan. Karena yang dihadirkan orang yang tidak ingat. Lalu jadinya kan, mohon maaf, kadang-kadang isi kajiannya itu, bahasa Inggrisnya itu ngacapruk. Jadi keluar dari tema yang sesungguhnya. Itu. Ini penting untuk saya sampaikan, kadang-kadang kalau tidak begini kan tidak sadar. Nah ayat ini memberikan pelajaran apa sama kita? Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirin. Mundirin dari kata nadir. Nadirun itu artinya peringatan. Mundirin adalah orang-orang yang memberikan peringatan. Jadi undanglah para mundirin. Orang-orang yang sudah ingat. Oh, gitu.
Bukan orang-orang yang ahli pidato. Kalau ahli pidato ya cuma meluncur saja dari mulutnya kata-kata. Tapi kata-kata yang meluncur dari mulutnya sesuatu yang tidak terjadi di kolbunya. Itu yang disebut dengan dusta. Tapi lucu memang kehidupan. Orang-orang yang meluncurkan kata-kata dari mulutnya dusta tidak terjadi di kolbunya, itu yang dipercaya. Tapi orang-orang yang meluncur dari mulutnya adalah kata-kata yang benar, pengalaman spiritual yang terjadi di kolbunya, itu yang tidak dipercaya. Dan itu yang akan didustakan. Jadi orang-orang yang berdusta tidak akan didustakan, sama-sama dusta kok. Tapi orang-orang yang ngasih peringatan yang benar, itu yang akan didustakan. Jadi siapapun yang berkata benar akan didustakan. Siapa yang berkata dusta, sama-sama dusta, siapa yang akan mendustakan? Jadi kalau orang yang berkata dusta pasti banyak pengikutnya. Tapi orang yang berkata benar sedikit pengikutnya. Karena apa? Didustakan. Makanya saya menyampaikan dulu data tadi. Data dulu. Jadi kalau Nabi Nuh didustakan, Nabi Hud didustakan, Nabi Saleh didustakan, Nabi Lut didustakan, Nabi Syuaib didustakan, semua didustakan. Nabi Musa pun didustakan. Ya? Siapa yang mendustakan Nabi Musa? Firaun. Firaun dapat siksa kubur enggak? Firaun dapat siksa kubur enggak? Enak nggak dapat siksa kubur, nggak dikubur. Nabi Musa dapat siksa kubur nggak? Nabi Musa dikubur. Enakan mana Musa sampai Firaun? Ini kadang-kadang ketololan ini kan tidak pernah disadari. Ini karena kurang-kurang jalan-jalan. Pergi ke Mesir, lihat di sana Firaun. Begitu saya masuk ke museum Firaun, saya terkejut. Ternyata Firaun tuh banyak. Saya pikir dulu cuma satu. Begitu saya masuk di situ ada ratusan itu, ya, yang dimumi. Saya tanya itu sama tour guide saya. Ini siapa? Firaun Pak. Ini Firaun Pak. Ini Firaun. Loh, banyak ternyata Firaun tuh dari beberapa generasi. Dimumi tidak dikubur. Enak ya, Firaun gak dapat siksa kubur. Kadang-kadang saya harus ngomong begini supaya ngerti. Ada orang yang mati dikubur, ada orang yang mati dibakar. Enakan mana? Mending dibakar dong, gak dapat siksa kubur. Karena begitu kita ngomong kuburan, langsung yang terpikir itu seonggok tanah. Padahal kuburan itu jasmani kita. Yang terkubur itu jiwa kita. Bahkan dari sekarang sebetulnya jiwa kita sudah menderita, mendapatkan siksaan dari diri kita sendiri. Karena jiwa kita ditipu oleh pikiran kita sendiri. Bahkan apa kata pikiran bukan sekedar didengar, tetapi diikuti. Padahal pikiran itu dari palsu kita. Siksa kubur sudah berlangsung dari sekarang. Siapa yang disiksa? Yang disiksa itu yatim yang ada dalam diri kita. Siapa yatim? Yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak. Yatim itu adalah jiwa kita yang tidak pernah dilahirkan. Kalau yatim itu adalah manusia, semua kita juga akhirnya akan jadi yatim. 7,7 miliar penduduk bumi semuanya yatim. Gimana ngurusnya? Semua yatim, saya juga yatim. Saya udah gak punya ibu bapak. Dan siapa di tempat ini yang ibu bapaknya abadi? Pasti ibu bapaknya akan mati. Dan ketika ibu bapaknya mati kan kita jadi yatim. 7,7 penduduk bumi pasti yatim semua. Gimana menyantuni mereka? Yatim semua. Yang jadi presiden yatim, yang jadi menteri yatim, yang jadi gubernur yatim. Mau dibikin pantinya buat mereka begitu? Yes, orang-orang yang telantar, orang-orang yang miskin perlu kita bantu. Itulah pentingnya BSI Peduli. Dan hari ini ya kita akan membagikan santunan. Hari ini kita akan bagikan santunan. Titipan dari para sahabat akan kita bagikan hari ini. Tapi itu bukan yatim. Yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak, yang tidak pernah dilahirkan. Yang yatim itu adalah jiwa kita.
Itu yang ditelantarkan. Maka siapapun yang mentelantarkan jiwanya, itulah pendusta agama. Alladzi yukadzibu bidin. Celakalah para pendusta agama. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang mentelantarkan dirinya sendiri. Yang mentelantarkan jiwanya sendiri. Habis seluruh waktu dan uangnya hanya untuk urusan-urusan luar, urusan-urusan cangkang. Dalamannya gak pernah diurus. Maka mereka yang tidak pernah mengurus jiwanya, sholat pun menjadi tidak ada kesadaran. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Kan gitu. Salatnya pun menjadi lupa. Salatnya pun menjadi lupa. Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Salatnya lupa. Nah, salat yang lupa bukan mengantarkan dia ke surga, menyadarkan dia kepada wail, malah celaka dengan salatnya. Gitu. Apa celakanya? Celakanya karena jadi sombong. Mulai membicarakan orang lain yang tidak sholat. Padahal sholatnya dia pun tidak ada tapaknya, tidak ada dampaknya. Dia juga tidak mengerti sholat itu hakikatnya apa. Kalau sudah sholat, mulai membicarakan orang lain yang tidak sholat. Jika perlu gedor-gedor pintu, ya orang lain yang tidak sholat, ayo sholat, ayo sholat. Kenapa sih? Urusin aja dulu sholat kamu, apa hasilnya? Apa dampaknya? Kenapa kok sholat kamu tidak meningkatkan kesadaran kamu? Karena sesungguhnya dia masih mentelantarkan si yatim yang ada dalam dirinya. Maaf ya, siapapun yang sampai hari ini mentelantarkan yatim pada dirinya, sholatnya ya gitu. Tidak akan pernah mengubah siapapun. Boro-boro mengubah orang lain, mengubah dirinya aja tidak berhasil. Paham maksud saya? Ini supaya jangan sombong, ya. Merasa sudah menjalankan syariat agama, aduh merasa yang paling benar aja di dunia ini. Padahal kata-kata masih kotor, pikiran masih kotor, masih menghakimi orang lain, ya, masih berburuk sangka pada orang lain, berburuk sangka juga kepada pemerintah. Saya melihat ada satu gejala yang sangat berbahaya. Omikron itu, COVID itu bukan buatan pemerintah. Itu semesta sendiri yang menghendaki itu ada. Dan sekarang Omikron eskalasinya terus meningkat. Dan sebentar lagi kita mau Ramadan. Saya membaca di medsos banyak sekali ya, komentar-komentar hoax penuh dengan kebencian. Dari orang-orang yang menyatakan dirinya sudah cukup beragama. Dan itu sangat berbahaya, bisa memecah belah bangsa ini. Menyatakan bahwa Omikron itu direkayasa sedemikian menjelang puasa, supaya kita katanya nggak ke masjid lagi. Menganggap orang lain menjadi anti agama. Ini kan menyedihkan. Padahal faktanya banyak saudara kita yang sakit sekarang. Faktanya rumah sakit penuh lagi. Faktanya bor, daya tampung rumah sakit meningkat lagi. Masa pemerintah kan gak bisa bikin virus. Dan ini dilakukan katanya oleh orang-orang yang menganggap dirinya mengerti. Kalau mengerti, sampaikan informasi yang bijaksana yang menenteramkan rakyat. Yang menenteramkan rakyat. Biarkan pemerintah bekerja. Berbaik sangka pada siapapun. Ini penting saya bicara di sini. Supaya damai kehidupan ini. NKRI ini harus kita rawat, kita jaga. NKRI ini bukan warisan buat kalian, tapi titipan buat anak cucu kita ke depan. Maka kita tega mau mewariskan kehidupan yang penuh dengan permusuhan, pertentangan pada anak cucu kita. Apakah kita akan rela meninggalkan semesta ini sementara anak cucu kita disediakan oleh kita ruang kehidupan yang penuh dengan pertentangan dan konflik? Para sahabat, mengertilah bahwa sesungguhnya ketika kita berbicara nggak karu-karuan, kita sedang menciptakan konflik dengan orang lain. Dan ketika kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, kita pun sedang menciptakan konflik dengan diri kita sendiri.
Dan umumnya orang-orang yang masih konflik dengan orang lain lewat mulutnya, itu sebetulnya cerminan bahwa dia masih konflik dengan dirinya sendiri, dengan pikirannya. Ayolah kita menjadi lilin kecil saja di sudut ruangan sudah bagus. Tidak usah menjadi mercusuar di atas bukit. Sampaikan berita-berita yang menenangkan, menyenangkan. Bukankah tugasnya Rasul itu tadi 3? 1, menjadi saksi. 2, menyampaikan berita gembira. Sampaikan berita yang menenangkan. Ini lucu sekali ya, mengatasnamakan diri tokoh agama, tapi yang disampaikan adalah berita-berita bohong yang kemudian merusak persatuan dan kesatuan bangsa, membuat rakyat menjadi resah. Yang disampaikan adalah kebencian dan pertentangan. Kasihan rakyat ini, ya, tidak semua pintar. Ajarkan kepada mereka sesuatu yang damai. Dan kalau semesta ini damai, kan kita juga akan memetik dari buah kedamaian itu. Anak-anak bisa sekolah, ibadah kita juga tentram, ekonomi juga maju, betul nggak? Cobalah belajar dari negara-negara yang penuh konflik, ya, kelaparan, betul nggak? Iya, pekerjaan tidak ada, hanya untuk dapat 1 potong roti pun sesuatu yang sangat mahal. Lalu merasa terancam kehidupan, betul nggak? Iya, mortir di mana-mana, peluru di mana-mana, nyawa menjadi sangat murah. Ini kehidupan kita ini, aduh, surga yang sangat luar biasa. Indonesia ini tentram, damai, betul nggak? Iya. Kalian ngelemparin biji cabai aja tumbuh di sini, ya? Iya. Saya di lantai 3 tuh lagi bertani cabai. Satu cabai ya udah dikeringkan, kemudian tabur di pot aja. Oh, banyak sekali itu. Kalau kalian di rumah nggak punya cabai, datang aja ke lantai 3. Ya, silahkan ambil, ya, bebas. Cuman kalau turun nanti ada timbangan di situ. Paham ya? Saya mengajak kita semua, saya bicara ini itu karena cinta kasih kita kepada kehidupan. Sayang sekali kalau hidup ini diracuni oleh kita sendiri. Kembali lagi ya para sahabat. Jadi kita lihat ayat ini. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirin. Dan kami tidak akan membinasakan suatu negeri, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan. Paham? Jadi Allah tidak akan pernah membinasakan suatu negeri kecuali di negeri itu sudah ada yang ngasih peringatan. Ya tentu saja negeri ada 2, negeri yang di luar, negeri yang di dalam. Negeri yang ini, diri kita sendiri tidak akan bisa dibinasakan. Kalau di negeri ini sang pemberi peringatan sudah muncul. Siapa pemberi peringatan di sini? Ya tentu saja pemberi peringatan di sini adalah diri sejati kita. Yang bicara setiap saat, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, berdiri tegak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Dia terus memberikan syafaat kepada kita. Jangan begini, jangan begitu, ayo begini, ayo begitu. Itulah si pemberi peringatan, itulah si pemberi syafaat dalam diri kita. Hidup berdiri tegak. Bahkan saat kita tidur pun beliau tidak pernah tidur. Ngantuk saja beliau tidak. Dan itu hidup dalam diri kita. Dengarkan saja itu. Jadi kalau si pemberi peringatan ini sudah kita dengarkan, sudah kita ikuti, insya Allah negeri kita ini tidak akan mengalami kebinasaan, tidak akan mengalami kehancuran. Tapi silahkan coba, begitu kita melanggar diri sejati kita, maka ini akan mengalami kehancuran. Kalau yang di dalam sudah hancur, terjadi konflik dengan diri sendiri, konflik ini akan menular keluar. Maka orang-orang yang suka menularkan konflik keluar, sebetulnya karena dia masih konflik dengan dirinya sendiri. Gitu. Ya. Makanya kita menangani suasana kehidupan sekarang ini, situasi kehidupan sekarang ini, ya. Di samping kita terus menjaga diri kita sendiri, kita pun turut menjaga orang lain supaya sama-sama selamat. Makanya pemerintah menggratiskan vaksin. Vaksin yang pertama, vaksin yang kedua, bahkan vaksin yang ketiga pun sekarang digratiskan. Berapa triliun uang yang disediakan pemerintah untuk semua itu. Betul itu uang rakyat. Tetapi kalau tidak ada mengelola, bagaimana jadinya negeri ini?
Bukankah kita yang telah memilih pemimpin dan kita persilahkan pemimpin kita ya dengan kepercayaan dari rakyat menjalankan tugasnya dengan baik. Dan saya percaya di negeri kita ini kan banyak sekali ulama, penasehat, tidak mungkinlah ya pemimpin berjalan sendiri lalu melanggar aturan-aturan dan norma-norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dan kita pun jaga prokes ya. Makanya kemarin saya men-share ya sebuah tulisan yang bagus sekali, menyejukkan dari Menteri Kesehatan Portugal. Dan saya sudah share di grup Isbatul Yakin 1 dan 2. Saya harapkan itu bisa menenangkan. Kita tetap menjalankan kehidupan seperti biasa dengan menjaga prokes, jangan juga terlalu panik. Ya, begitu. Baik ya. Kemudian saya ingin lanjutkan nih ayat yang ini ke atas dulu ya. Ulangi lagi, di negeri ini, kalau sang pemberi peringatan di negeri ini sudah hidup, dan kita dengar peringatannya, kita ikuti peringatannya, insya Allah negeri ini tidak akan mengalami kerusakan. Kalau negeri ini sudah seperti itu, maka negeri ini juga akan membangun negeri lain di luar diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua. Zikra wa ma kunna dzalimin. Ya, untuk menjadi peringatan dan kami sekali-kali tidak akan berlaku zalim. Ayat 110, ayat 210. Wa ma nazal ya, wa ma tanazzalat bihi syaiton. Wa ma tanazzalat bihi syaiton, dan itu bukanlah dibawa dan diturunkan oleh syaitan. Jadi peringatan yang muncul di negeri ini, hati-hati itu. Ya. Kalau peringatan dari diri sejati kita, jelas itu bukan dari syaitan. Makanya peringatan dua, satu peringatan dari diri sejati kita, dari kesadaran, satu lagi dari syaitan. Apa syaitan? Syaitan itu adalah kegelapan pikiran kita sendiri. Dan saya sudah jelaskan berkali-kali, syaitan itu adalah kegelapan pikiran sendiri. Syaitan itu sebetulnya ketidaksadaran kita. Itu wujudnya dari syaitan. Bukan sebuah entitas yang diciptakan Tuhan untuk menggoda kita. Tapi syaitan itu adalah ketidaksadaran kita sendiri. Kegelapan kita sendiri. Dan kapan kita mengalami kegelapan? Tepat pada saat tidak ada cahaya dalam diri kita. Makanya begitu tidak ada cahaya yang muncul kegelapan. Begitu ada cahaya tidak ada kegelapan. Jadi apa sesungguhnya kegelapan itu? Kegelapan itu ketidakhadiran cahaya. Begitu cahaya tidak hadir, kesadaran tidak hadir, maka pikiran kita akan menjadi setan bagi diri kita sendiri. Itu yang sering tidak kita hiraukan. Itu yang membuat kita tidak bisa mendengar. Karena kebisingan pikiran kita sudah cukup membuat suara kebenaran dalam diri kita nyaris tak terdengar. Ini ayat keren banget. Ya, jadi ini ayat tidak cerita Al-Quran. Tidak ada kata-kata Al-Quran. Wa ma tanazzalat bihi syaitan. Tidak cerita Al-Quran. Jadi kalau di terjemahnya ada Al-Quran, ya itu terjemahnya aja harus diperbaiki. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Dan tidaklah patut mereka membawa turun itu, dan mereka pun tidak akan kuasa. Ya. Kemudian ayat 212 ya. Innahum anisyam'i ya lama zulun. Ya, sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan dari mendengarkan kebenaran. Ini saya kasih tahu. Ketika kita mendengarkan suara dari kegelapan pikiran kita sendiri, sebetulnya kita sedang dijauhkan oleh kita sendiri dari kebenaran. Setuju? Setuju? Jadi siapa yang menjauhkan kita dari kebenaran? Bukan setan yang di luar diri kita, yang sering disebut-sebut banyak orang itu. Yang menjauhkan diri kita dari kebenaran adalah pikiran gelap kita sendiri. Makanya tempo hari saya menjelaskan 8 cara kegelapan pikiran itu merayu kesadaran. Salah satunya adalah kamuflase. Berikutnya adalah menipu. Berikutnya adalah menghasut. Berikutnya menimbulkan angan-angan yang tinggi. Berikutnya adalah menimbulkan rasa putus asa. Berikutnya adalah bahkan juga meremehkan. Itulah cara pikiran bawah sadar pikiran gelap yang disebut dengan syaitan tadi ya mempengaruhi kesadaran kita. Begitu kita tidak mendengar kesadaran kita, karena kita mendengar
suara yang datang dari kegelapan pikiran kita sendiri, sebetulnya kita sedang menjauhkan diri dari kebenaran. Dan ketika kita menjauhkan diri dari kebenaran, ada yang salah? Tidak ada yang salah. Kita juga akan diajarkan untuk memetik pilihan kita sendiri. Dan ketika kita dijauhkan dari kebenaran dan kita mendengarkan suara-suara yang di luar kebenaran itu, ya silakan saja ikuti. Nanti kita juga akan punya pengalaman. Ketika mengikuti itu, kita akan mengalami sendiri. Saya tidak akan mau menjelaskan benar salah. Silakan saja mencoba mengikuti itu. Dan ketika kita mengikuti itu, maka kita akan merasakan akibat dari pilihan kita sendiri. Apa yang terjadi? Hidup menjadi penuh dengan keruwetan. Hidup menjadi tidak teratur. Betul nggak? Iya. Dan banyak lagi yang lain. Baik ya para sahabat. Sebelum saya lanjutkan, saya mau menampilkan beberapa hal. Oke, sebelum saya masuk ke sini, maaf ya. Saya masuk dulu ke ayat ini. Sebentar ya, ini belum tuntas. Oke. Nah, wa andir ashirataka ya akrobin, al-akrobin. Dan berilah peringatan kerabat-kerabatmu yang terdekat. Bisa nggak kita memberi peringatan? Bisa nggak kita memberi peringatan? Bisa kalau kita sudah ingat. Dan kita tidak akan bisa memberi peringatan kalau kita belum ingat. Makanya mulai dari mana kalau gitu peringatan? Dari diri sendiri. Setelah sukses kita mengingatkan diri kita, ada tugas. Berikutnya ya, wa andir ashirataka al-aqrabin. Mulailah kamu memperhatikan kerabatmu yang terdekat. Karena kalau semua orang melakukan itu, coba. Setiap kepala rumah tangga melakukan itu, rumah ini kan jadi bagus. Di rumah ini juga jadi bagus, masyarakat jadi bagus. Betul nggak? Keseluruhan negara jadi bagus. Kan sebetulnya begitu. Kalau semua kita bertanggung jawab pada yang terdekat aja dengan diri kita, itu sudah keren menurut saya. Makanya jangan dulu berpikir bagaimana kita berarti bagi masyarakat. Yang paling sederhana aja dulu. Bagaimana kita berarti bagi orang terdekat aja dengan kita. Itu dulu ya, jangan pencitraan keluar kemudian di dalam amburadul. Banyak sekali yang bagus di luar tapi di dalamnya amburadul. Itu yang keliru ya. Itu sudah tidak bisa dipercaya lagi ya. Nah, itulah yang saya sebut tadi ya. Orang-orang yang tidak berhak sebetulnya memberikan peringatan, dia juga belum ingat. Tapi keluar seakan-akan dia pemberi peringatan, ngasih khutbah di mana-mana. Yang dihutbahkan itu sesuatu yang tidak terjadi dalam kolbunya. Itu yang disebut dengan dusta. Ya. Perhatikan, jadi ini ayat keren banget ya. Wa andir ashiratakal al-aqrabin. Jadi ya, berilah peringatan kepada kerabatmu dulu yang terdekat. Makanya ngukur keberhasilan hidup, jangan tanya orang lain. Tanya yang terdekat dulu. Ya. Jadi kalau jadi suami, ngukur sudah berhasil atau belum, ya tanya istrinya dulu. Setelah itu tanya anak-anak, gitu kan? Jangan tanya Pak RT, jangan tanya Pak RW, jangan tanya juga orang di luar diri kita, tanya yang terdekat dulu. Jangan-jangan kita pulang ke rumah disesali oleh mereka. Jangan-jangan kalau kita nggak pulang malah disyukuri sama mereka. Jangan-jangan kalau kita pergi dari rumah disyukuri. Ya, jangan-jangan ketika kita tinggal di rumah disesali. Ya, ada itu ya. Ya. Bapaknya pergi dari rumah, aduh tepuk tangan tuh anak. Alhamdulillah bapak pergi. Kenapa? Bapak di rumah marah-marah terus. Coba kalau anak udah ngomong kayak gitu. Kesuksesan apa yang kita bangun dalam hidup? Lalu kita merasa sudah memberikan nafkah kepada mereka. Tetapi kata-kata kita yang tidak terjaga, mereka tidak nyaman, mereka menjadi takut. Ya toh? Iya, dipeluk aja sama kita nggak mau. Itu ya, suka berpelukan di rumah. Ya peluklah orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita, peluklah mereka. Kalau mereka dipeluk aja takut, menjauh gitu, udah ada energi yang tidak nyaman dari diri kita, itu kan sebetulnya tanda kehidupan. Nggak usah ngukur yang aneh-aneh lah kehidupan itu. Ya, tidak usah menjadi siapa-siapa, menjadi orang yang bikin nyaman aja di keluarga, itu sudah keren, itu mengagumkan. Ya, tidak usah menjadi siapa-siapa. Ya.
Karena Allah pun tidak pernah menyuruh kita menjadi orang sukses. Allah hanya menyuruh kita menjadi orang yang mencoba. Jadi apa sih sukses itu? Banyak uang? Uang itu memang kita butuhkan untuk segalanya. Tapi segalanya memang perlu uang. Tapi uang bukan segalanya. Ya, saya kemarin coaching beberapa sahabat. Itu saya sampai pengen menangis ya. Begitu beratnya ya pikiran para sahabat yang sedang mengalami berbagai macam keadaan. Ada yang sakit, ada yang konflik dengan keluarga, ada yang konflik dengan orang lain. Aduh, cuma 30 orang, beratnya kayak apa itu? Begitu saya coaching, saya bongkar alam bawah sadarnya, keluar semua tuh. Sampah-sampah, tikus, kecoa. Mengerikan itu. Iya. Anaknya sekolah di luar negeri. Kelihatan menurut orang lain sukses. Tapi ternyata anak di luar negeri itu disekolahkan karena mau orang tua. Anaknya di luar negeri sakit jiwa. Karena dia mengambil jurusan yang tidak sesuai dengan yang dia ingin. Orang tua ingin agar dipandang masyarakat terpandang. Anaknya dipaksa sekolah di luar negeri, ngambil jurusan sesuai dengan orang tua mau. Pulang dari luar negeri, anaknya sakit. Karena anaknya sakit jiwa, maka ibu bapaknya konflik di rumah, saling menyalahkan. Dia lupa bahwa anak itu sebetulnya tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi ibunya, bukan menjadi bapaknya. Makanya kalau anak ingin kuliah, jangan turut campur, biarkan saja mereka yang memilih. Karena kalau mereka memilih jurusan yang mereka senang, maka personal genius zone-nya akan muncul. Dia akan jenius di bidangnya.